Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today. And we come back again on our English course lesson. Dan pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih sopan. Okay, but before we start our class, let's open it by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membentuk sebuah kalimat permintaan yang tentunya kita coba sampaikan dengan cara yang sopan. Bagaimana cara membuatnya? Nah, dengan menambahkan beberapa ungkapan di depan seperti kata can I, atau could I, atau do you mind if I, atau what if I, atau would you, maka kita bisa menjadikan ungkapan-ungkapan yang akan kita sampaikan menjadi jauh lebih sopan. For example, kita buat kalimat pertama menggunakan kata can I atau can you. Contohnya, can I go to the restroom? Can I go to the restroom? Atau could I go to the restroom? Could I go to the restroom? Ungkapan berikutnya adalah contoh menggunakan I was wondering if I atau I was wondering if you. Contohnya adalah I was wondering if I could borrow your book. I was wondering if I could borrow your book. Ungkapan ketiga yang juga bisa digunakan untuk membuat ungkapan menjadi lebih sopan adalah kata do you mind. Contohnya adalah do you mind if I go with you? Do you mind if I go with you? Ungkapan berikutnya adalah what if. Contohnya adalah what if we went together? What if we went together? Ungkapan terakhir yang bisa kita gunakan adalah would you. Dalam contoh, would you go with me? Would you go with me? Nah, ungkapan-ungkapan tadi adalah ungkapan-ungkapan yang jika disampaikan kepada orang lain, bentuknya menjadi jauh lebih sopan dibanding ketika kita menyampaikan ungkapan tersebut tanpa awalan tadi. Anak-anakku sekalian, kita sambung ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara meminta pengulangan kepada orang lain. Misal dalam satu kasus kita sedang bicara pada orang lain, kemudian kita tidak fokus padanya, lalu kita meminta pengulangan. Ungkapan apa yang bisa kita pakai? Saya akan berikan 3 ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta orang lain mengulang kalimat yang barusan ia sampaikan. Ungkapan yang pertama adalah pardon me. Pardon me, atau lebih singkatnya pardon. Pardon. Yang ketiga adalah kata excuse me. Excuse me. Nah, itulah ungkapan yang jika kita sampaikan kepada orang lain, maka si pembicara akan mengulangi kembali apa yang barusan ia sampaikan. Materi berikutnya adalah bagaimana cara menginterupsi pembicara orang lain. Menginterupsi artinya memotong ya. Nah, jika dalam situasi di mana kita perlu bicara dengan orang lain, namun orang lain tersebut masih dalam pembicaraan atau dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan kita, maka kita bisa menginterupsi atau memotong kegiatan tersebut atau pembicaraan tersebut dengan tentunya memperhatikan nilai-nilai kesopanan. Makanya kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk bisa membuatnya lebih sopan. Ungkapan apa saja itu? Yang pertama adalah I'm sorry. I'm sorry. Yang kedua, sorry to bother. Sorry to bother. Atau kita bisa tambahkan kata sorry to bother you. Lalu yang berikutnya ada kata excuse me. Excuse me. Atau ungkapan yang jauh lebih mudah, kita bisa gunakan kata sorry. Sorry. Jika dalam pembicaraan, maka ungkapan-ungkapan tadi akan dipahami oleh si pembicara di mana kita meminta pengulangan. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah beberapa ungkapan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya untuk membuat ungkapan tersebut menjadi jauh lebih sopan. Students, thank you so much for your attention. That's all for our meeting today. Don't forget to keep practicing at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.